Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gelitik Gerundungan Politik barengan Tata Gibrik. Oke guys, siapa nggak kenal politisi ulung Partai Golkar berikut ini? Ya, beliau adalah Bapak Bambang Susetio alias Pak Bamsud. Nah, beliau ini jabatannya sekarang Ketua MPR RI. Sebelumnya beliau menjabat Ketua DPR RI. For your information guys, ya, semua ketua DPR yang dari fraksi Golkar itu pakai nama singkatan semua. Sebelum Pak Bamsud, ketua DPR-nya adalah Pak Ade Komarudin atau yang dipanggil Akom. Sebelum Pak Akom, ada ketua DPR namanya Pak Setia Novanto yang dipanggil KPK. Maksudnya dipanggil Setnov, Setia Novanto. Jadi pokoknya semua ketua DPR dari fraksi Partai Golkar itu pakai nama singkatan semuanya. Nah, ini pelajaran bagi kader-kader Golkar yang mau jadi anggota parlemen, siapkan nama singkatan kalian dari sekarang ya, supaya bisa jadi ketua DPR atau ketua MPR. Nah, selain kesulitan soal nama singkatan, kesulitan lain yang menghampiri seseorang yang mau berjuang di parlemen menuju kursi legislatif atau eksekutif adalah soal kapasitas dan juga kapan isi tas. Karena kita tahu semua kalau di Indonesia ini biaya politiknya sangat tinggi. Kalau mau jadi caleg itu harus punya dua modal dan siap-siap harus siap karena modalnya satu modal sosial, yang kedua modal finansial. Yang nggak jadi bisa ketiban sial. Iya. Oke guys, ini menarik dari pernyataan Pak Bambang Susetio selaku Ketua MPR RI ketika dia bertemu dengan Dewan Pertimbangan Presiden Bapak Wiranto yang menyatakan bahwa sistem demokrasi korup, bahkan 5 KPK pun tidak akan bisa benahi Indonesia. Wah, luar biasa. Ini sepertinya pernyataan yang cukup mengejutkan, tapi buat saya tidak terkejut-kejut amat ya, karena kata Pak Bamsud, sistem demokrasi korup. Ya, saya nggak terkejut karena memang kita sistem demokrasinya sudah korup, Pak. Yang buat saya terkejut adalah ketika Bapak bilang bahkan 5 KPK pun tidak akan bisa benahi Indonesia. Waduh, mohon maaf Pak, KPK itu 3 Pak. KPK, bukan 5 Pak. Ya. Nah, kita tahu bersama bahwa sistem demokrasi kita sejak reformasi memang makin ke sini makin ke sana. Kadang-kadang ya. Maksudnya gini, karena banyaknya kos atau biaya yang cukup tinggi yang dikeluarkan oleh para calon anggota legislatif membuat ya akan munculnya indikasi korupsi. Begitu mungkin pernyataan dari Pak Bambang Susetio. Wah, maklum aja ya, kita paham banget kalau jadi anggota legislatif, jadi caleg kan emang punya harus modal. Biar jadi aja tuh bisa modal 5 miliar ya. Itu selevel anggota DPR RI atau DPRD mungkin ya. Bayangkan Pak Bamsud yang udah berkali-kali jadi anggota dewan ya, keluar modal berapa? Anda hitung aja sendiri. Makanya beliau ini sangat concern sekali terhadap evaluasi dari sistem demokrasi kita supaya kita makin sehat ya. Karena terus terang menurut hasil diskusi dengan Dewan Pertimbangan Presiden, ini kan masalah-masalah bangsa kita cukup banyak. Jadi depan Indonesia akan banyak menghadapi krisis global. Di antaranya 3 hal, krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan. Bagaimana mungkin ya ketiga krisis ini yang harus diselesaikan oleh para anggota dewan kita, para politisi kita, para pejabat kita akan bisa mereka selesaikan padahal mereka sendiri punya masalah duluan di 3 hal ini. Mereka krisis pangan karena uang dapurnya habis buat biaya kampanye. Mereka krisis energi karena energinya terkuras buat mikirin tim sukses. Yang ketiga mereka krisis keuangan karena uangnya udah ludes buat logistik kampanye. Ya, jadi wajar aja guys kalau sudah jadi anggota dewan, mereka pasti akan menyelamatkan perutnya dulu daripada menyelamatkan perut rakyat yang diwakilinya. Ya, kita harus paham karena mereka udah duluan kena krisis. Nah, makanya kalau jadi anggota dewan itu memang berat Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sebagai rakyat jangan protes kalau anggota dewan kita yang ada di Senayan sana itu sedang menghibur dirinya, menyenangkan dirinya supaya nggak stres Pak ya. Makanya mereka minta anggaran lebih besar untuk ganti hordeng, renovasi rumah dinas, beli smart TV untuk ruang kerjanya. Ya kita maklumin aja Pak ya, karena mereka harus kita bikin senang biar bisa mikirin kita juga, rakyatnya yang diwakili. Karena bagaimanapun anggota dewan itu juga manusia. Nah sebagai manusia tuh biasanya ada 3 hal yang didam-damkan, harta, tahta, wanita.
Jangan sampai gara-gara mereka mengejar kesenangannya, harta tahta wanita berujung ke KPK. Jadi tersangka. Oleh karena itu, saya menyambut baik pertemuan antara Bapak Bambang Susatyo dan juga Dewan Pertimbangan Presiden untuk membahas isu ini. Karena bagaimana juga saya jadi tahu kalau Dewan Pertimbangan Presiden itu ada dan bekerja. Dan saya juga baru tahu loh Pak, mohon izin kalau Bapak Wiranto ada di Dewan Pertimbangan Presiden. Saya pikir selama ini yang disebut dengan Dewan Pertimbangan Presiden itu adalah Ibu Megawati. Ketemu lagi di episode berikutnya di Gelitik Gerendengan Politik masih dengan Tata